Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dini Pramesti dengan NIM 333210019 dari jurusan Teknik Industri kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang kinetika kimia poin 1 sampai 5. Kinetika kimia sendiri merupakan ilmu yang mengkaji kecepatan atau laju terjadinya reaksi kimia. Nah, pada kinetika kimia kita belajar adanya laju reaksi. Nah, laju reaksi merupakan perubahan konsentrasi reaktan atau produk terhadap waktu dengan satuannya yaitu m per dt. Nah, untuk persamaan umum laju reaksi yaitu AA plus BB menjadi CC plus DD, ataupun kita tulis menjadi negatif 1 per A delta A per delta T, atau negatif 1 per B delta B per delta T, atau 1 per C delta C per delta T, atau 1 per D delta D per delta T. Ataupun dapat disederhanakan menjadi laju reaksi sama dengan negatif delta A per A delta T, atau negatif delta B per B delta T, atau delta C per C delta T, ataupun delta D per D delta T. Nah, dari persamaan tersebut dapat kita tahu bahwa delta A dan delta B memiliki tanda yang sama yaitu tanda negatif, dan C dan D memiliki tanda yang sama juga yaitu positif. Nah, pada tanda delta A dan delta B negatif, kenapa? Karena delta A dan delta B merupakan reaktan. Nah, di mana reaktan tersebut mengalami pengurangan konsentrasi sehingga tandanya yaitu negatif. Dan untuk C dan D yaitu produk. Nah, di mana produk tersebut mengalami pertambahan konsentrasi sehingga tandanya yaitu positif. Nah, dari penjelasan persamaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa laju reaksi merupakan berkurangnya konsentrasi suatu reaktan atau bereaksi dan bertambahnya konsentrasi suatu produk persatuan waktu. Nah, untuk misalnya A menjadi B. Nah, dari persamaan tersebut kita tahu bahwa molekul A mengalami penurunan konsentrasi. Nah, sedangkan pada molekul B kita tahu bahwa si B ini mengalami peningkatan konsentrasi atau bertambahnya konsentrasi seiring dengan berjalannya waktu. Nah, kita tahu bahwa delta A merupakan perubahan konsentrasi selama waktu delta T, dan delta B perubahan konsentrasi selama waktu delta T. Selanjutnya, misalkan kita mol A menghilang untuk setiap mol B yang terbentuk. Nah, laju hilang A-nya adalah 2 kali lebih cepat dibandingkan laju terbentuknya B. Sehingga kita dapat tulis persamaannya yaitu 2A menjadi B. Sehingga dapat dihasilkan bahwa laju sama dengan negatif 1 per 2 delta A per delta T, atau laju sama dengan negatif delta B per delta T. Nah, dari grafik kita ketahui bahwa molekul A mengalami penurunan reaktan. Nah, dalam grafiknya itu turun ya, mengalami penurunan atau pengurangan. Nah, sedangkan untuk molekul B dapat dilihat dari grafik yaitu mengalami penaikan dengan grafik yang menaik ke atas, sehingga molekul B mengalami peningkatan atau pertambahan konsentrasi. Nah, untuk selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, dalam buku yang saya baca yaitu buku Witten. Nah, dalam buku tersebut faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ada 4. Yang pertama yaitu alam reaktan, yang kedua konsentrasi per reaksi, yang ketiga ada suhu, dan yang keempat yaitu adanya katalis. Nah, untuk alam reaktan yaitu keadaan fisik yang bereaksi penting dalam menentukan reaktivitasnya. Nah, misalkan genangan minyak dan uap minyak. Nah, sama-sama terbakar. Namun, pada genangan minyak akan terbakar secara perlahan. Sedangkan pada uap minyak sendiri akan terbakar dengan sangat cepat dan diiringi dengan ledakan. Seperti itu. Selanjutnya pada campuran K2SO4 dengan Ba2NO32. Nah, pada campuran tersebut tidak akan bereaksi selama bertahun-tahun. Namun, pada campuran cairannya akan bereaksi dengan sangat cepat. Selanjutnya yaitu pada fosfor. Nah, kita lihat dari gambar ini, fosfor ini sama-sama terpapar oksigen. Ada fosfor merah dan fosfor putih. Kita ketahui dari gambar tersebut bahwa fosfor putih akan menyala jika terpapar oksigen. Sedangkan untuk fosfor merah tidak akan menyala jika terpapar oksigen. Selanjutnya itu konsentrasi. Nah, untuk konsentrasi, molekul-molekul harus bertumbukan agar terjadinya reaksi. Nah, misalkan
NO2 plus CO menjadi NO plus CO2. Nah, dalam persamaan tersebut kita ketahui bahwa reaksi akan terjadi apabila molekul-molekul NO2 bertumbukan dengan molekul CO. Nah, jika konsentrasi NO2 diuraikan 2 kali lipat, maka molekul CO menjadi 2 kali lipat. Nah, apabila konsentrasi NO2 yang 2 kali lipat, maka terjadinya reaksi itu kemungkinan sangat sedikit. Nah, selanjutnya yaitu ada NO plus O3 menjadi NO2 plus O2. Nah, dapat kita lihat dari gambar dan dapat kita ketahui bahwa NO bereaksi dengan O3 meningkatkan konsentrasi NO atau O3 sehingga meningkatkan laju reaksi. Nah, dari penjelasan tersebut, maka kita dapat ambil kesimpulan bahwa makin besar konsentrasi pereaksi, maka makin cepat laju reaksinya. Nah, apabila konsentrasi pereaksi makin besar, maka pereaksi akan mengandung jumlah partikel semakin banyak, sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan efektif semakin banyak, dan kemungkinan terjadi reaksi lebih besar. Nah, selanjutnya yaitu ada suhu. Nah, apabila suhu dinaikkan, maka energi kinetik partikel-partikel akan bertambah, sehingga tumbukan antara partikel akan mempunyai energi yang cukup untuk melampaui energi pengaktifan, yang mengakibatkan semakin cepatnya laju reaksi. Nah, jadi apabila suhu atau temperaturnya naik, maka otomatis dan pasti energi kinetiknya juga akan naik atau bertambah. Selanjutnya yaitu untuk katalis. Nah, pada zat katalis sendiri merupakan zat lain yang ditambahkan untuk tujuan mempercepat laju reaksi. Nah, pada katalis sendiri terbagi menjadi 2 kelompok, diantaranya yaitu katalis homogen, di mana fasa sama dengan reaktan, dan yang kedua yaitu katalis heterogen, di mana fasa berbeda dengan reaktan. Selanjutnya yaitu ada sifat reaktan. Nah, pada sifat dasar reaktan ada 2. Yang pertama yaitu di dalam reaksi kimia terjadi pemutusan dan pembentukan ikatan, sehingga jenis ikatan yang dimiliki oleh reaktan dapat mempengaruhi laju reaksi. Dan yang kedua, luas permukaan zat yang bereaksi juga sangat berpengaruh terhadap laju reaksi. Nah, misalnya H2 plus F2 menjadi HF. Maka hasilnya yaitu reaksi cepat meledak dalam suhu kamar. Ataupun 2H2 plus O2 menjadi 2H2O, maka hasilnya yaitu reaksi sangat lambat pada suhu kamar. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa makin kuat ikatan, makin besar energi yang diperlukan. Untuk yang selanjutnya yaitu hukum laju berdasarkan konsentrasi. Nah, hukum laju reaksi atau Direct Law menunjukkan kolerasi antara laju reaksi V terhadap konstanta laju reaksi K dan konsentrasi reaktan yang dipangkatkan dengan bilangan tertentu atau order reaksi. Nah, jadi ketika konsentrasi reaktan berubah pada suhu konstan, laju bereaksi perubahan atau yang disebut dengan hukum laju untuk reaksi, untuk menggambarkan bagaimana tingkat tergantung pada konsentrasi. Hukum laju ini secara eksperimental disimpulkan untuk setiap reaksi dari studi tentang bagaimana lajunya bervariasi dengan konsentrasi. Nah, di sini untuk persamaan umum laju reaksi yaitu AA plus BB menjadi CC plus DD, maka hukum lajunya yaitu laju sama dengan konstanta A pangkat X dikali konstanta B pangkat Y. Seperti itu. Di mana X dan Y adalah pangkat atau order reaksi yang dapat ditentukan secara eksperimen. Dan nilai X dan Y berbeda dengan koefisien reaksi A dan B. Nah, bilangan pangkat X dan Y menunjukkan pengaruh konsentrasi reaktan A dan B terhadap laju reaksi. Order keseluruhan atau laju reaksi adalah jumlah dari order reaksi total reaktan. Nah, dalam hal ini, total order adalah X plus Y untuk menentukan urutan reaksi masing-masing reaktan. Nah, contohnya seperti ini, menentukan persamaan laju. Nah, dari sini F2 plus 2ClO2 menjadi 2FClO2. Nah, dari tabel kita ketahui bahwa dari F2 pada percobaan pertama dengan satuannya M yaitu 0,10 dan yang kedua adalah 0,10 dan yang ketiga adalah 0,20. Sedangkan untuk ClO2 dengan satuannya juga M ada 0,010 yang kedua juga ada 0,040 dan yang ketiga ada 0,010. Dan untuk laju awal dengan satuan M per detik yaitu
pada percobaan pertama yaitu 1,2 dikali 10 pangkat min 3, dan untuk percobaan kedua adalah 4,8 dikali 10 pangkat min 3, dan percobaan ketiga yaitu 02,4 dikali 10 pangkat min 3. Nah, untuk menentukan persamaan laju reaksi, maka kita harus menentukan persamaan order reaksinya dulu. Nah, gimana order reaksinya dulu? Nah, dari sini saya menentukan order reaksi terhadap F2-nya dulu. Nah, kita tulis persamaannya. Persamaannya yaitu V sama dengan atau laju sama dengan konstanta A pangkat X dikali konstanta B pangkat Y. Maka kita peroleh dengan A yaitu F2 dan B yaitu ClO2. Maka V sama dengan konstanta F2 pangkat X dikali konstanta ClO2 pangkat Y. Maka untuk menggunakannya kita lihat ClO-nya. Nah, dari situ ClO itu ambil nilai yang sama. Nah, dari situ nilai yang sama itu kan ada percobaan ketiga dan pertama. Nah, kita letakkan yang V3 di atas. Kenapa di atas? Tidak di bawah. Karena yang V3 itu biasanya maksudnya nilainya lebih besar daripada yang pertama. Seperti itu, sehingga kita turunkan V3 dibagi V1 atau per V1 sama dengan konstanta F2 percobaan ketiga pangkat X dikali konstanta ClO2 percobaan ketiga pangkat Y per konstanta F2 percobaan 1 pangkat X dikali konstanta ClO2 percobaan pertama pangkat Y. Nah, di sini kita tahu nilai V3 yaitu 02,4 dikali 10 pangkat min 3, dan untuk V1-nya sendiri yaitu 1,2 dikali 10 pangkat min 3. Nah, dari sini karena nilai K-nya, K dan juga ClO2-nya sama, maka nilai K atau konstantanya dan juga ClO-nya kita coret saja. Seperti itu, sehingga tersisa F2 percobaan ketiga pangkat X per F2 percobaan pertama pangkat X. Kita ketahui bahwa F2 percobaan ketiga yaitu nilainya 0,20 pangkat X per F2 percobaan pertamanya yaitu 0,10 pangkat X. Sehingga 02,4 dikali 10 pangkat min 3 dibagi 1,2 dikali 10 pangkat min 3 hasilnya adalah 2. Dan 0,20 pangkat X dibagi 0,10 pangkat X adalah 2X. Sehingga X adalah 2 dibagi 2 menjadi 1. Maka X sama dengan 1, jadi order reaksi terhadap F2 sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita akan menentukan order reaksi terhadap ClO. Nah, order reaksi terhadap ClO itu sama caranya seperti tadi. Nah, kita tulis persamaannya dulu yaitu V sama dengan konstanta A pangkat X dikali konstanta B pangkat Y. Nah, dari situ A itu F2, B ClO2. Kita tulis V sama dengan konstanta F2 pangkat X dikali konstanta ClO2 pangkat Y. Maka kita lihat dari data F2. Nilai yang samanya yaitu percobaan 1 dan 2. Maka kita menggunakan percobaan 1 dan 2. Kita tulis percobaan 2 di atas dan percobaan satunya di bawah. Maka V2 per V1 sama dengan konstanta F2 percobaan 2 pangkat X dikali konstanta ClO percobaan 2 pangkat Y per konstanta F2 percobaan 1 pangkat X dikali konstanta ClO2 pangkat percobaan 1 pangkat Y. Nah, dari sini kita ketahui bahwa V2 nilainya 4,8 dikali 10 pangkat min 3 dan V1-nya yaitu 1,2 dikali 10 pangkat min 3. Nah, dari sini kita lihat untuk nilai K atau konstanta dan F2-nya itu sama-sama, K-nya sama dan F2-nya juga sama, maka untuk K dan F2 ini kita bisa coret seperti ini. Sehingga yang tersisa adalah ClO2 percobaan 2 pangkat Y per ClO2 percobaan 1 pangkat Y. Yang mana kita ketahui nilai dari ClO percobaan 2 yaitu 0,40 pangkat Y per dan ClO
2 percobaan 1 yaitu 0,10 pangkat Y. Sehingga 4,8 dikali 10 pangkat min 3 dibagi 1,2 dikali 10 pangkat min 3 hasilnya yaitu adalah 4. Dan untuk 0,40 pangkat Y dibagi 0,10 pangkat Y yaitu hasilnya 4Y. Sehingga Y sama dengan 4 dibagi 4 sama dengan 1. Jadi order reaksi terhadap ClO-nya yaitu 1. Nah, untuk menentukan persamaan laju reaksinya, maka kita tulis persamaannya yaitu laju atau V sama dengan konstanta A pangkat X dikali konstanta B pangkat Y. Kita ketahui A adalah F2 dan B adalah ClO2. Kita tulis karena kita tadi sudah dapat nilai ordernya, order dari X dan Y-nya yaitu sama-sama 1, maka kita masukkan yaitu konstanta F2 pangkat 1 dan konstanta ClO2 pangkat 1. Nah, karena pangkat 1 ini tidak ditulis, maka di sini saya tidak menulisnya. Seperti itu. Maka hasilnya yaitu K F2 ClO2. Seperti itu. Selanjutnya untuk contoh soal kedua. Nah, di sini ada reaksi gas bromin dengan gas nitrogen oksida sesuai dengan persamaan reaksi 2NO plus Br2 menjadi 2NO Br2. Nah, pada data tersebut ada 4 percobaan ya. Dengan nilai NO 0,1, 0,1, 0,2 dan 0,3. Dengan Br-nya Br2 0,05, 0,1, 0,05 dan 0,05. Dan laju reaksi awalnya yaitu M per detik 6, 12, 24 dan 54. Maka untuk menentukan persamaan lajunya sama seperti tadi, kita menentukan order reaksinya terlebih dahulu. Nah, di sini kita menentukan order reaksi terhadap NO dulu. Kita masukkan dulu persamaannya, maka kita dapat yaitu V sama dengan K konstanta NO pangkat X dikali konstanta Br2 pangkat Y. Maka kita cari nilai dari Br2 yang sama yaitu V1, V3 dan V4. Tapi di sini saya menggunakan V1 dan V3 saja. Percobaan 1 dan percobaan ketiga. Maka kita tulis V3 per V1 sama dengan konstanta NO percobaan ketiga pangkat X dikali konstanta Br2 percobaan ketiga pangkat Y per konstanta NO percobaan 1 pangkat X dikali konstanta Br2 percobaan 1 pangkat Y. Nah, karena nilai V3 dan V1 kita telah ketahui yaitu 24 V3-nya dan untuk V1-nya yaitu 6. Nah, karena untuk nilai K dan Br2-nya karena memiliki nilai yang sama, maka kita coret saja sehingga habis. Jadi yang tersisa yaitu NO percobaan ketiga pangkat X per NO percobaan 1 pangkat X. Di mana kita ketahui nilai NO percobaan ketiga yaitu 0,2 pangkat X dan NO percobaan pertama yaitu 0,1 pangkat X. Sehingga 24 dibagi 6 hasilnya yaitu 4 dan 0,2 pangkat X dibagi 0,1 X itu hasilnya 2X. Nah, sehingga untuk X yaitu 4 dibagi 2, maka X sama dengan 2. Jadi order reaksi terhadap NO adalah 2. Selanjutnya yaitu menentukan order reaksi terhadap Br2. Sama seperti tadi kita masukkan yaitu V konstanta NO pangkat X dikali konstanta Br pangkat 2Y, Br2 pangkat Y maksud saya. Lalu kita turunkan nilai NO yang sama yaitu percobaan 1 dan 2. Nah, karena percobaan 1 dan 2 maka kita turunkan yaitu V2 per 1 sama dengan konstanta NO percobaan 2 pangkat X dikali konstanta Br2 percobaan 2 pangkat Y. Dan per konstanta NO percobaan 1 pangkat X dikali konstanta Br2 percobaan 1 pangkat Y. Karena nilai K dan NO di sini sama, maka kita coret saja sehingga yang tersisa yaitu Br2 percobaan 2 pangkat Y per Br2 percobaan 1 pangkat Y. Di mana kita ketahui nilai V2 dan V1 yaitu 12 dan 6, maka 12 per 6 dan Br2 pada percobaan kedua dan percobaan pertama yaitu 0,1 pangkat Y per 0,05 pangkat Y. Sehingga 12 dibagi 6 yaitu 2. Dan untuk 0,1 dibagi 0,05 Y yaitu 2Y. Maka Y 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi order reaksi terhadap
BR2 adalah 1. Nah, selanjutnya di sini untuk menentukan persamaan lajunya. Nah, dari persamaan laju, karena kita tadi sudah mengetahui X dan Y-nya, maka kita tinggal masukkan saja persamaannya, yaitu laju atau V sama dengan K konstanta A pangkat X dikali konstanta B pangkat Y, maka V sama dengan konstanta NO pangkat X dikali konstanta BR2 pangkat Y. Dengan X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1, maka kita peroleh V sama dengan K atau konstanta NO pangkat 2 dan dikali konstanta BR2 pangkat 1. Nah, karena 1, maka tidak apa-apa jika tidak ditulis. Nah, oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya memohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.